Pagi anak-anak, hari ini minggu yang ceria. Ayo, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu Ambengan harus tampil beda. Beda di antara orang-orang sekeliling anak-anak, yaitu harus membawa pengaruh dimanapun anak-anak berada. Harus menjadi berkat dan menyatakan kebenaran. Untuk itu, guru-guru semua akan membimbing kalian beribadah, bersedia mendengarkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, mulai saat ini ada peraturan beribadah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Peraturan saat ibadah: 1. Duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan, jangan makan, minum, dan jangan ngobrol. 2. Pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. 3. Apabila ibadah ada aktivitas, anak-anak waktu foto sertakan juga aktivitasnya. Boleh dipegang, ditunjukkan ke arah kamera, dan difoto bersama kalian. Oke? Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak Abi Ambengan. Hari ini siap untuk beribadah. Di hari Minggu pagi ini, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Bersama dengan Kak Jessica, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau siapkan diri kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa juga. Ya. Ayo anak-anak semuanya, kita mau bersyukur sama Tuhan untuk hari ini karena perlindungan Tuhan selama 1 minggu Tuhan sudah menyertai kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
kasih untuk pagi hari ini kami anak-anakmu Abi Ambengan siap Tuhan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan mau pimpin dari awal hingga sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita di dalam Tuhan? Angkat tangannya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ajak mama, papa, kakak, adiknya semuanya. Kita mau bersuka cita. Kita mau pujikan happy ya ya ya. Woo. Dengan semangat ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, dengan gerakan ayo bangkit berdiri semuanya. Ya, yuk tangan dipinggang. Happy ya ya ya. Bersuka cita memuji nama Tuhan, amin. Nah, sekarang kita harus semangat karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan harus semakin ditinggikan. Oke, kita harus semakin rendah supaya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Sama-sama ya. Dia harus semakin bertambah. sudah bersuka cita di dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya anak-anak untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan loh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian sebelum anak-anak untuk
mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan lagu ini ya dengan segenap hati kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi dari awal katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari anak-anak, semuanya kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya dapat kami tangkap Tuhan dan dapat kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian? Ya, Om yakin percaya kalau kabarnya adik-adik luar biasa. Haleluya. Adik sudah memuji, sudah meninggikan nama Tuhan. Ya. Nah, tiba saatnya adik-adik masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan, kita akan melihat cerita Alkitab, ya. Nah, untuk tema kali ini bercerita tentang apa, adik? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tentunya adik-adik pasti tidak asing dengan cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air ini, ya. Sudah sering mendengarkan, sering menonton film, video, begitu ya. Tapi ini supaya adik-adik lebih
diingatkan kembali ya untuk cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ya. Yuk kita sama-sama saksikan video tentang Tuhan Yesus atau film ini ya Dedek ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Yuk kita sama-sama menyaksikan. Jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus berjalan di atas air. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus berjalan di atas air. Hari sudah sore. Di ufuk barat, matahari menyelinap di balik bukit. Tetapi di bukit hijau dekat danau, orang-orang masih tetap duduk mendengarkan Yesus. Mereka sudah bersama Yesus hampir sepanjang hari. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sudah hampir malam ini. Naiklah ke perahu dan mulailah mendayung. Lalu aku akan menyuruh orang banyak itu pulang." Murid-murid naik ke perahu. Mereka mendayung di atas air yang biru. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Perlahan-lahan mereka berjalan di pesisir danau itu. Akhirnya Yesus sendirian. Matahari tenggelam di barat. Dan Yesus berlutut di rumput di bukit hijau dekat danau. Yesus mengadah. Ia berdoa. Ia berbicara dengan Allah lama sekali. Setelah beberapa lama, Yesus berdiri. Ia memandang ke kejauhan, ke seberang danau. Ia melihat murid-murid di tengah danau di perahu kecil itu. Danau diterpa badai. Angin bertiup kencang dan ombak sangat besar. Perahu kecil itu diombang-ambingkan ombak yang besar. Angin bertiup kencang dan ombak begitu besar sehingga para murid hampir-hampir tidak dapat mendayung perahu itu. Lalu Yesus turun dari bukit menuju ke air dan Yesus berjalan di atas permukaan air ke arah perahu kecil itu. Yesus tidak tenggelam. Ia berjalan meniti ombak. Murid-murid melihat Yesus datang, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Mereka ketakutan. Akhirnya Yesus berseru kepada mereka, "Jangan takut, ini Aku." Mereka mengenali suara Yesus, tetapi bagaimana mungkin Yesus ada di sana, di atas air? Petrus bertanya, "Oh Tuhan, sungguhkah itu Engkau? Kalau demikian, biarkanlah aku menemuimu di atas air." Jawab Yesus kepada Petrus, "Datanglah." Cepat-cepat Petrus melompat ke sisi perahu. Ia berdiri di atas air. Ia memandang Yesus dan ia berjalan meniti ombak, sama seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi ombak besar datang lagi. Petrus melihat ombak besar itu datang dan dia ketakutan. Lalu ia mulai tenggelam. Petrus berseru, "Oh Tuhan,
tolonglah aku." Dengan cepat, Yesus menangkap tangan Petrus dan memeganginya. Kata Yesus kepada Petrus, "Mengapa engkau takut?" Ya, mengapa Petrus harus takut bila Yesus ada bersamanya? Lalu Petrus dan Yesus bersama-sama berjalan di atas air. Mereka berjalan ke perahu kecil itu. Ketika mereka sudah berjalan di perahu, angin berhenti bertiup. Ombak besar berubah menjadi kecil. Dengan mudah, murid-murid dapat mendayung kembali. Lalu, para murid berlutut di kaki Yesus. Kata mereka, "Engkaulah Anak Allah." Nah, puji Tuhan, adik-adik sudah menyaksikan cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, ayatnya ada di mana, adik-adik? Ya, ayatnya ada di Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Adik-adik boleh baca kembali ya. Minta tolong sama mama, papa untuk bisa membaca kembali. Tidak apa-apa, dibaca kembali ya. Nah, Tuhan Yesus itu hebat adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus disuruh menyeberang dulu, berangkat dulu naik perahu, ya, apa yang terjadi adik-adik? Datanglah ombak yang sangat besar, ya, angin yang sangat kencang sekali, besar sekali anginnya ya adik-adik ya, sehingga perahunya ini apa adik? Terombang-ambing adik-adik, ya, perahunya terombang-ambing. Nah, di dalam satu masalah, di dalam murid-murid Tuhan Yesus menghadapi permasalahan seperti itu adik-adik. Nah ini adik-adik, kita punya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus langsung apa adik? Mau menolong. Tuhan Yesus mau menolong. Nah, Tuhan Yesus hebat enggak adik? Hebat. Tuhan Yesus luar biasa, mau menolong. Makanya adik-adik, ya, dalam kondisi apapun adik-adik sakit, ya, dalam adik-adik sedih, susah, Tuhan Yesus itu selalu menolong. Seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam kesulitannya, ya, di dalam menghadapi ombak yang sangat besar, Tuhan Yesus langsung menolong adik-adik. Sama dengan kehidupannya adik-adik. Kalau adik-adik sakit, ya, Tuhan Yesus, aku sakit, minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menolong, ya. Asal kita mau sungguh-sungguh, asal kita mau percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan pasti selalu menolong. Poin yang pertama tadi, Tuhan Yesus itu Tuhan yang mau menolong. Tidak membiarkan anak-anaknya tergeletak. Tuhan selalu menopang. Tuhan Yesus selalu menolong. Ya, adik, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua tadi apa? Ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau minta pertolongan sama Tuhan, harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh bimbang. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita harus fokus kepada Tuhan. Tuhan berbicara apa? Kita dengarkan baik-baik, ya. Kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus adik-adik, ketika ombak datang, angin yang kencang datang, Tuhan berjalan di atas air. Tapi apa yang dikatakan sama murid-murid Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dikira apa adik? Hantu, ya toh? Dikira hantu. Loh, apa itu hantu? Ya. Kemudian Tuhan Yesus berbicara, aku ini Tuhan Yesus loh, ya. Tapi
Jadi di sini ada adik seperti Petrus. Nah, kita tidak boleh seperti Petrus, ragu-ragu. Betul tak itu Tuhan, Tuhan Yesusku. Nah, dia kemudian minta sama Tuhan Yesus, kalau kamu benar-benar Tuhan Yesus, suruh aku datang ke kamu, ke Tuhan Yesus. Nah, karena Petrus ragu-ragu adik, dikira hantu, tapi Tuhan Yesus berbicara, ini aku Tuhan Yesus. Tapi Petrus masih tidak percaya adik, ragu-ragu ya. Nah, akhirnya menantang Tuhan Yesus. Ayo, coba berjalan di atas air. Nah, apa yang dilakukan adik? Petrus berjalan di atas air. Nah, karena kena hembusan angin, ya, karena dia masih bimbang, ragu, ya, takut, akhirnya tenggelam adik Petrus. Ya, tapi Tuhan tetap menolong adik-adik. Tetap menolong. Bahkan angin yang sangat besar, ombak yang sangat besar dihentikan sama Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu hebat. Nah, poin yang kedua adik, kita harus tetap fokus apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan bicarakan, tetap fokus. Ya, tetap fokus. Jangan sampai kita ragu-ragu, kita bimbang, takut. Ya, tetap fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan bicara, ayo minum obat ketika kita sakit. Minum obat. Minum obat. Nanti pasti sembuh. Tapi kita masih ragu-ragu. Nanti minum obat, masih sakit apa enggak ya? Kalau minum obat, tambah sakit apa enggak ya? Nah, kita enggak perlu ragu-ragu adik. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong ya. Yang penting kita enggak usah ragu-ragu. Enggak perlu khawatir, takut. Kita percaya kalau Tuhan Yesus menolong. Nah, gitu adik. Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu adik ya. Makanya adik tetap harus mengandalkan Tuhan. Nah, adik. Nah, untuk ayat hafalannya, adik bisa lihat. Nah, buka kitabnya di Ibrani 13 ayat 6. Nah, bunyinya kita yang ambil yang Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus yang selalu menolong adik-adik dan Om. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik bisa untuk kreativitasnya, ya, untuk bisa buat perahu. Nah, seperti ini adik. Nah, contoh. Nah, ini. Nah, seperti ini contohnya perahunya. Mudah kan? Bisa dibuat dari kertas lipat. Nah, jadi dibuat segitiga dulu. Buat segitiga, terus dilipat. Nah, seperti ini adik. Nah, jadilah seperti perahu. Mudah kan? Coba sama-sama ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan anak-anak. Pagi hari ini anak-anak sudah diberkati ibadah streaming ya. Kalian sudah memuji Tuhan, sudah terima berkat firman Tuhan. Tante Lina rasa tidak ada pengumuman. Anak-anak tetap menunggu sampai Tante Lina kasih kalian kabar kapan kita bisa tatap muka ibadah seperti dulu ya. Ayo sekarang sama-sama semua bangkit berdiri. Tante mau berdoa buat kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak sekolah minggu. Mereka sudah beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan mereka dengan kasih karunia. Supaya mereka semakin hari semakin setia, semakin semangat untuk beribadah Tuhan. Walaupun mereka tidak tatap muka sampai hari ini, tapi hamba percaya anak-anak selalu semangat untuk beribadah streaming. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu beserta keluarga mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati sekolah mereka. Dan hamba percaya Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang pagi hari ini. Mereka semua sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Engkau memberkati kami semua.
Kiranya kasih setiamu Tuhan, Engkau curahkan atas kami semua, dan 1 minggu ke depan kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.